Lu ngomong katanya ibu baik. Emang baik buat gua. Kan gua bilangnya kan secara pribadi buat gua ibu baik. Karena apa? Mungkin kalau teman-teman ngambil yang positifnya juga pasti akan bilang ibu tuh baik. Kalau gua ngambil negatifnya, jahat lah ibu. Kita dikata-katain ira garong. Ira garong. Nah, kan nomor 1 kan itu. Garong, golongan Dayak. Kan gitu. Ira aja, mangan bes we nemen katanya. Kan kalau sama ibu istirahat, oke, istirahat 1 jam. Tapi kalau buat gue sama Okta nggak bisa kita makan 1 jam. Kalau bisa sambil kerja sambil melayu ya melayu makan nih gitu. Gitu kalau sama ibu dulu. Jadi makanya kenapa kita nggak sakit hati ya memang udah dari awal ditempa begitu sama ibu gitu, ditempanya kayak gitu. Jadi ya udah buat gue ya udah biasa. Emang beliau juga seperti itu sih. Gila kerja ya kalau bilang. Oh iya, tahu gue. Kenapa di mobil pun juga nulis. Siapa nih ibu kan? Nulis. Makan di mobil berapa dulu selesai turun mobil. Kerja lagi. Kalau boleh dibilang tuh komputer kalah loh sama dia. Memorinya. Mau segede apa Pentium berapa juga kalah. Kalah ya dia. Kalah sama ibu. Ya semua kalau dia bilang nih semua gua bisa. Nah, itu manajer accounting mau sampai finance. Mau apa gua yang belajarin ya. Tapi itu kata-kata ibu yang itu yang gua pakai sekarang. Itu yang gua pakai. Itu yang gua pakai gitu. Kata-katanya ibu itu loh. Gua nih mau suruh apa aja bisa. Itu yang gua pakai sekarang gitu. Dan seperti tadi kita bilang kan quote-nya oke, terus juga celetuk-celetuknya oke gitu kan. Memang sih kalau gue perhatiin dari orang-orang yang emang udah lama kenal Ibu Sandra itu hampir hasil survei gue nih survei kecil-kecilan gitu kan. Hasil survei gue, orang yang mengenal Ibu Sandra udah lama itu menilai Ibu Sandra itu baik. Kecuali yang baru 6 bulan kerja, pas begitu keluar, oh Bu Sandra mau begini gitu ya. Jadi menilai gua juga begitu. Iya pasti. Tapi sebenarnya paling aman masih Okta lah ya, nggak ada yang benci, nggak ada nggak? Tak kira-kira tak? Nggak tahu. Kayaknya sih enggak. Enggak kan? Enggak, karena kan dia tidak berhubungan dengan karyawan gitu ya, dengan apa sih? Justru dia malah. Itu dicari-cari. Oh gitu ya. Kasurnya rusak. Pulsa habis. Sampai handphone telepon gua. Orang nggak punya handphone telepon. Dulu Kartistol bintang sama siapa dulu ya? Sama gua. Sama dia Kartistol. Iya, sampai Kartistol semua. Semua kan sama dia. Makanya kalau dia mengayomi. Jadi dicari. Kalau dia mah dicari sama teman-teman tuh. Jadi gue dulu pernah ya meeting sana gitu kan, gue datang kan. Ibu nanya, "Lo naik apa ke sini?" "Bawa mobil, Bu." "Mobil siapa?" "Mobil gua." Sombong banget loh. Gua dan mau ngasih mobil tinggal. Iya. Ya abis gimana ya, jujur ya, gua kalau pakai mobil kantor kan nggak bebas. Iya betul. Baru masuk tol, dan mobil mau dipakai, iya muter balik lagi gitu sebenarnya. Nah itu gue jelasin ke ibunya nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu. Iya betul. Jadi kapan lagi ketemu, naik apa lo? Bawa mobil, Bu. Mobil siapa? Mobil gua. Sombong amat tuh, berkali-kali digituin. Tapi jadi motivasi. Iya. Jadi motivasi. Tapi memang benar. Belajar sama ibu itu saat itu kita nggak ngerasain sebetulnya kita belajar. Tapi kalau gue mau ingat-ingat flashback ya, yang gue pelajarin itu banyak banget. Gue bukan arsitek, gue bukan keluaran desain interior, tapi sama ibu harus bisa mendesain. Buka cabang, PPN pergi ke Roxy, buka cabang. Hah, mau ngapain? Atur sebuah tempat posisi. Ya udah posisi ngatur. Jadi kudu gambar dulu, desain dulu, gambar fax ke ibu. Bu, desainnya faxnya begini. Ya wis bener. Aduh lulus. Sampai saya juga pernah gitu. tuh. Padahal saya juga belum pernah buka cabang ya. Waktu itu saya ingat saya buka cabang di Solo. Sama sekali ngeblend, nggak pernah tahu caranya gimana. Udah gitu saya buka cabang di Solo, interview orang juga. Saya nggak ngerti. Tiketing juga saya nggak tahu, ya kan. Tapi semua harus bisa dilakukan. Oh ternyata gini yang Cipepen alamin, Okta alamin, gue juga ngalamin. Iya, bener. Disuruh buka. Jadi kita lucu gini. Orang taunya gue, airline keeper, orang maskapai gitu kan. Gue lagi di luar kota nih tak, lagi di toko bangunan, mau renov kantor. Dang, nanya mengenai sistem. Ini kalau reservasi sistemnya gimana? Ini harus gimana? Oh ya, lo atur aja begini. Tiba-tiba tukang bangunan datang, Pak, ini pakunya sekian kilo, kita sekian kilo. Dang, lo diadem kan? Iya. Lo kerjanya apa sih tadi? Dia waktu itu pernah telepon gua tuh gara-gara itu. Iya. Gue inget. Iya. Gua malu nih sih.
ya orang. Iya. Terus jadi tukang bangunan gitu ya. Iya. Lu kerjanya apa sih dong di Adam? Kok beli paku, beli cat, kalau belum beli kaos. Gue inget banget ini. Dan kalau ibu kan gayanya begitu. Lu pergi ke Pekanbaru, ngasih duit kagak. Betul nggak? Iya. Surat dinas nggak ada kan kalau perusahaan-perusahaan gitu kan? Udah siap, Ada surat semua. dinas, uang Ada siapin. kan kita harus Iya. ngapain. Gue bilang, Bu, maaf Bu, saya nggak punya duit. Pakai duit lo dulu, pelit banget sih lo tadi. Kok kerja begini sih, gue bilang kan? Kerja begini gitu. Aduh. Dan dulu juga di Adam begini ya, yang kalau gue perhatiin ya, banyak gara-gara dia bahasanya Cirebon lancar, banyak keponakan bilang itu, bener nggak? Iya. Ya kan, mengaku-ngaku Ngaku-ngaku. keponakan gitu kan. Jadi asal bisa ngomong. Asal bisa ngomong. saya ngomong Cirebon ya, keponakan gitu. Oh, gue pertama ketemu siapa lah, gue nggak mau sebut namanya, keponakan. Oh, keponakan. Ini, banyak juga keponakan gue pikir kan. Tapi pas depan gue dibantai habis kan. Wah, sama aja lah nggak keponakan kan. Ya, nah itu satu hal lagi yang gue ambil dari ibu itu di dalam dunia bisnis, ibu tuh nggak peduli. Nggak lihat keluarga. Ini suami gue, ini anak gue, ini cucu gue, Ini cici gue, ini abang cici kakak gue, gue. ini menantu gue, nggak ada. Bisnis is bisnis. Kalau anak salah, ya salah. Nah, kita ngomong keluarganya Ibu Sana dikit nih. Karena kan terlibat di Adam juga kan. Iya. Ada Ci Iling. Iya, Cilik almarhumah. Oh, almarhumah juga. Iya, belum Oke, lama. oke. Belum lama ya. Belum lama, baru meninggal. Ci Iling itu yang di bandara kan? Iya, Iya. betul, di tiketing. Tiketing bandara. Terus ada Ciwawa. Ciwawa tuh maminya Pak Denny almarhum juga ya. Iya. Nah, ini yang paling deket nih sama gue nih. Deket. Satu lagi nih. Ciwaling. Ciwaling. Ya. Tapi Ciwaling masih sehat ya? Puji Tuhan, alhamdulillah. Masih sehat ya? Iya, Oke, oke, oke. sehat, Ciwaling. Berarti yang udah almarhum Pak Denny sama Ci Iling ya? Ci Iling. Ciwaling, maaf Ciwaling salah Ciwaling. Iya. Iya. Gue dulu, gue kadang kalau inget ya, kalau mau ibu kan susah ya minta-minta kan. Kalau mau Ciwaling tuh, yang paling gampang gitu. Kita tinggal curhat dikit sih. Ini handphone gue rusak nih, Ci, gini-gini. Ya udah deh, kasih handphone baru gitu kan. Yang beli siapa? Tak, lu beli handphone sih. Ada lagi. Oh, kalau minta sama ibu susah. Enakan minta duit sama Ciwaling. Dikasih sama Ciwaling. Buntutnya cepok. Kita mau bentuk duit ya. Bentuk duit kita ganteng. Tetap aja minta ke kantor lagi ya. Oh gitu ya, tetep ya? Oh gitu ya? Tetep. Gitu. Tetap rembes. Tetep rembes. Iya. Paling seru sebetulnya. Oh, gitu? Itu kita bikin part 2 aja. seru. Kita bikin part 2 nih. Paling Biar orang seru. penasarannya enggak? Kita bikin part Itu 2. paling seru itu. Itu paling seru itu. Paling seru. Masalah di Adam udah seru gitu ya, pas kita Adam udah seru. Tapi Mutasi. pas mutasi ini, itu serunya luar biasa. Sedikit, oke. Karena dulu kan kita ngantor di Gedung Panjang. Iya. Karena di berarti kantornya Adam, kantor PJTKI, kantor Turbo dilanjutin situ, sampai Gedung ke Panjang, Adam. iya. Jadi itu dipakai. Dulu kita kantor di waktu PJTKI di Gedung Panjang. Pas Turbo, kantor di Gedung Panjang itu cuma dipakai untuk finance karena kita buka finance juga. Financial ya pembiayaan. Kantor head office-nya di Orange City. Nah, tapi begitu kita ada beberapa karyawannya yang di Gedung Panjang ini kan mau dipindah ke sana. Plus beberapa orang yang tidak punya kendaraan untuk pindah ke sana. Jadi harus pindahnya ke sana ke Orange City, dibawa pakai mobilnya Expass-nya Pak Alex yang merah tuh. Iya. Oh, Ya, carry. carry merah. Nah, itu kan kita masih turbo, masih ada jalan. Tapi sudah ada pembicaraan mau dijadiin mau buka maskapai. Nah, kita kan harus bolak-balik ke sana kemari kan, bolak-balik. Jadi yang paling seru tuh ya selama perjalanan kita ini. Kayak termasuk gue dulu nggak ada motor, nggak ada mobil, jadi kan nebeng ke situ. Kalau mau ke Orange City tuh nebeng di tempat Pak Alex. Jadi penuh nih, satu mobil nih penuh. Supirnya, ya supir terkeren, Om Alex, kadang-kadang Om Alex gitu kan. Nah, di dalam mobil itulah yang paling seru gitu. Karena semua bukan orang Cirebon, tapi kita semua ngomong bahasanya bahasa Cirebonan. Dan kita tahu sifatnya ibu yang suka mindahin orang gitu loh, sesukanya ibu gitu, comot-comot. Kita langsung gini, Cipepen, Ki ya, ibu je, Arab buka maskapai penerbangan. Mengkopilotes apa ya?
Dulu tuh ada supirnya ibu, namanya Pak Sabto. Itu supir kepercayaan ibu dulu ya, zaman dulu. Ya, zaman dulu nih supir kepercayaan ibu tuh namanya Sabto. Mengko iku pilotnya siapa ya, Ci? Masa Sabto kok jadi pilot deh? Sabto nih orang ngerti deh, jadi pilot. Gue bilang, ya juga ya kali Sabto ya. Wah seru nih katanya kalau Sabto jadi pilot. Serunya kenapa? Iyalah seru, nanti lagi-lagi barusan terbang. Oke, take off, baru mau take off, ibu telepon. Woi, Tok, iraning di Arab take off. Beli, mundur, balik maning. Itu pesawat bisa mundur itu yang ada ya. Bisa mundur. Tuh benar, paling seru tuh lagi Perjalanan transisi. ya. Perjalanan mau ke Adam tuh. Itu seru Okta banget. itu berarti ya? Iya, tapi Iya, dari Turbo. ya. Cuman Okta udah duluan nyampe ke OC Gedung kali ya. Panjang. Dari Gedung Panjang kalau pas ke OC udah nyampe sana duluannya karena dia kan harus setiap hari harus ke ibu. Iya. Jadi kadang-kadang dia udah nebeng sama ibu, bareng sama ibu atau Udah nyampe duluan biasanya. Udah nyampe duluan. Kalau enggak udah duluan di sana juga. Iya, kalau enggak udah duluan di sana. Enggak ikut rute itu. Enggak ikut rute itu. Jadi kalau itu rutenya sampai kayak gitu. Jadi setiap hari tuh ada aja gitu. Nanti Pak Alex jadi apa ya Pak Alex? Jadi kata Om Alex ya, kita mah pengennya jadi pramugara baik. Kata gue pramugaranya Om Alex bubar. Aduh kalau ingat, ya nanti kepala pramugarinya Cipepen ya katanya. Dulu tuh kalau ingat, jadi di dalam mobil tuh kita nggak berasa perjalanan Gedung Panjang. Ya seru-seruan ya, itu transisinya waktu mau ke Adam. Nanti kalau mau ini ada barang deh, kan ibu ini motor deh, kirim barang, mau kirim barang, nggak usah pakai ekspedisi, pakainya barangnya pakai pesawat kita katanya. Ibu mau kirim ke Medan, pesawatnya jalannya ke Surabaya. Tahu iraning di, iki arep lunga nang Surabaya, beli ke Surabaya, lunga Medan deh. Langsung pindah haluan. Langsung Ya. pindah haluan. Itu dulu tuh sampai kayak gitu. Tapi memang itu terjadi kan? Iya, Pak? Terjadi. Misalkan schedule harusnya jam 4 ke Medan, bisa juga pindah langsung ke Bali. Ada juga sih memang seperti itu. Tapi memang seru. Tapi ya kalau memang makanya ini kan kita flashback untuk seru-seruan kan. Ya itulah seru-seruannya kalau orang lama pasti ngalamin kayak gitu-gitu nih. Kalau yang baru-baru ya seperti Mas Endang bilang, mungkin lebih banyak sakit hatinya. Tapi kalau orang lama pasti akan melihat sakit hati itu ya cuman sebentar. Sakit hatinya itu karena kan semua itu ada plus minus. Perusahaan juga sama, ada plus minus. Yang namanya bos juga manusia, pasti ada plus minus, ada kesalahan, ada enggak. Terlepas dari semua kesalahan kan kalau kita nanggepinnya secara positif, pasti enggak adalah itu sakit hati. Karena yang kita dapetin jauh lebih banyak. Perusahaan mana sih? Makan aja sampai disiapin. Dulu terkenalnya Pak 5T ya? 5T. 5T ya? Terong, tempe, tahu, toge. sama apa lagi tuh ya? Perasaan nggak pernah terong deh. Nasi kuning. Oh itu nasi kuning kalau Mbak. Itu ini karena udah diadap. Iya. Ada. Kalau dari zaman Masih turbo. turbo Iya, ya. dari zaman turbo, Iya. dari zaman Sampai dari zaman makanan turbo pun nih. memang disediain juga. Ada catering juga. Iya, ya? ada catering. Toge, tahu, tempe, telur, Sama apa ya? terong. Terong gitu. 5T. 5T terkenalnya. Tiap hari tuh lihat menu. Ya 5T. 5T. Kalau sekarang apa? 5 triliun mending ya. 5. Bahkan sampai ke daerah pun dikirimin kan nasi kuning. Iya. Sampai daerah tuh yang Sampai subuh, segitunya Ibu emang yang subuh-subuh itu, perhatiannya. yang mereka shiftnya pagi, itu nasi kuning tuh dikirim Iya. sana. Jadi Kadang di bandara juga, pesawat bandara. pertama berangkat itu langsung bawa nasi kuning. Begitu. Iya, Memang begitu. sampai segitunya Ibu tuh sampai perhatiin tuh. sebegitunya gitu loh. Iya. Satu mobil penuh, Iya. bagi kemana? Iya. Sampai karyawan bandara aja kan juga Ibu yang ngasih makan. Iya, bandara semua pokoknya di mes. Masaknya di Pluit. Bukan cuman yang lagi kerja, tapi bahkan yang ada di mes. Kita dulu kan sewa di Perumahan Citra. Citra sama yang di sama yang di Bandara Mas. Cengkareng Ya? Bandara Iya. Mas, terus di mana lagi ya? Citra sih paling banyak ya. Iya, Citra. pokoknya semua tempat-tempat yang disewa sama ibu, kan itu ada penghuninya. Itu makanan juga dikasih. Segala-galaknya Ibu ya itu bener sih kata Cipepen udah kayak orang tua. Udah kayak orang tua sendiri. Jadi ya kalau ngamuk ya udahlah ngamuk kayak orang tua lah kayak Sampai gitu. makan diperhatiin. Tuh ya, dengar ya. Yang baru ya pasti menganggap bosnya Adam ya, khususnya Ibu Sandra itu memang seperti itu. Yang baru-baru Iya. kan belum mengenal gitu Iya. kan. Cuman yang lama-lama, ini bukti di Pepen ada Okta, ada yang lainnya juga. Gua yakin Banyak yang lainnya juga pasti akan sama sama. pasti kan, Pasti. gitu Iya, kan. pasti sama. Gitu. Jadi ya bebas sih gitu. Kalau Iya, mau bebas. gimana bebas. Boleh aja betul, kan gitu. betul.
Cuman kan dari pandangan kita masing-masing ya. Betul. Dan mungkin juga kalau ada yang kurang pas gitu ya kita sampai di sini boleh komen aja, di komen. Bila perlu datang sini juga nggak masalah. Bila kurang kita kumpul lagi rame-rame ya betul. Kita reuni. Sekalian reuni. Cuma kalau reuninya sekarang belum bisa. belum bisa gitu karena masih pandemi. Masih pandemi. Jadi belum kita bisa. duduknya jaga-jarak. Jarak-jarak betul. Ya mungkin kalau kita ngomongin Adam nih nggak bisa. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Panjang terus. Betul, apalagi sekarang kalau boleh dilihat, sekarang kan media sosial itu kan nambah terus ya. Yeah. Sekarang lagi viral TikTok. Yeah. Di TikTok aja Adam R muncul, ku bingung. Iya. Ada mer yang waktu Adam R. jatuh itu ya. Ku bingung. Pilot. Waktu jatuh yang suara pilot. Ada itu. suara muncul Adam R, ku bingung. Kok bisa ya? Masih keluar. Hebat ya. Ya, Memang makanya, Adamnya nggak ada ya. tapi Jadi nggak salah kalau dibilang ini maskapai terfenomenal. Fenomenal, Iya, ya kan? betul. Mana ada maskapai sekali mecat orang ratusan dalam satu hari kan nggak ada, cuma ada di sini sekali merekrut berapa ratus orang. Makanya dulu. Kita kalau masuk itu hari itu masuk di jam itu juga langsung nggak jadi kerja. Ada. Mukanya nggak cocok. Iya, story-nya sama iya, Banyak. iya, Ada. banyak. Banyak, iya. Bisa begitu, bisa begitu. Mungkin yang interview siapa orang lain, Nah. terus begitu ketemu ibu ini siapa aja? Ah. Nggak Nah. jadi, bisa juga. Iya, bisa jadi begitu. Ada yang jadi. begitu. Si Nobita. Oh, Tahu Nobita? Taunya Suneo. Kalau di Gedong Panjang ada Suneo, di bandara, Di bandara ada ada Nobita. Nobita. Oh, gitu. Nah, si Nobita ini dia tuh udah mau dipecat. Mau dipecat. Udah Sudah mau dipecat. dipecat. Oh, udah mau dipecat. Bahkan sudah ketok palu tuh yang mecatnya udah ketok palu. Pas ujuk-ujuk gua datang ke Orange City. Ketemulah dia sama gua. Dia ngomong sama gua. Gua lihat, ini mah tipe-tipenya ibu, kenapa dipecat? Gua tanya, siapa yang mecat lu? Oh, si ini katanya. Oh ya udah, diam lu di situ. Udah, diam duduk buat telepon ibu. Bu, makan. Siapa yang mecat? Ngedan aja dipecat. Wis, tadi anak buaya rabe. Kalau Masalahnya lu udah kerja lama, ya kan? Ini enggak. Baru Ada datang. orang Jogja baru terbang ke Gedung Panjang baru duduk. Jam itu juga 2 jam kemudian balik ke Jogja nggak jadi kerja karena mukanya nggak cocok sama ibu. Ada begitu, memang ada. Ada. Ada yang malah belum sempat duduk. Ini belum sempat duduk di kantor, belum ngerasain kursi kantor kayak apa. Itu ada orang-orang Ambon, banyak tuh. Orang Ambon sama Medan, banyak banget. Jadi pagi ini gue ditelepon, "Pen, datang sekian dari Ambon, sekian dari Medan, gini, udah." Begitu nyampe Orange City, gue cek, oh iya udah datang, ya udah suruh kumpulin. Belum juga di interview, tapi udah difotoin kan, kita fotoin dulu kan, kita punya si Kiki, fotoin satu-satu, foto semua terus langsung di fax ke ibu, modalnya ibu pakai spidol, di cross semua, gue bingung, waduh matilah gue nih kalau di cross, ini bukan orang Jakarta ya, masa gue pulangin lagi ke Ambon, ya lah gimana ya ini, tapi mau ngomong apa, udah di cross. Jadi yang udah di cross gue nggak bisa berdebat sama ibu. Kalau sudah di cross berarti sudah ciong sama dia, nggak perlu. Udah. Jadi ya udah. Nih pisahin. Gue langsung fair. Pisahin ini ya. Kenapa bu? Udah pokoknya pisahin dulu. jadi dulu udah bikin audisi ya? Iya sudah bikin audisi. Bisa Udah, pisahin tuh. Pisahin. Gitu dipisahin. Dah Vero, kamu urusin yang ini. Bagian yang cross, bagian gua. Jadi pagi ini baru nyampe. Sore ikut penerbangan terakhir pulang. Cuma lihat dari foto, dan itu foto cuma fake loh ya? Iya, foto nggak juga berwarna cuma loh fake itu sih, ya? nggak berwarna. Cuma ngeliat ya? Dan ibu tuh hebatnya, kita punya karyawan terakhir itu 4.000 sekian loh ya, se-Indonesia loh. Iya, 4.000 sekian. Itu punya semua foto masing-masing. Selama perjalanan karir gue, karir kayak berkarir aja gue ya, selama gue bekerja, gue nggak pernah nemuin bos kayak dia gitu. The one and only, Mami Sandra, the one and only. Mami Sandra Ang. Ya, Mami Sandra Ang is the one and only. Tapi gimana sih kabarnya sekarang? Sekarang yang sehat, gua sih memang terakhir ketemu itu pada saat Pak Denny, ya? Pak Denny sama Pak Beni siapa dulu ya? Kayaknya Pak Beni. Pak Beni juga udah. Iya, udah almarhum. Iya. Oh, Pak Denny terakhir ya? Pak Denny Iya, berarti terakhir ketemu waktu Pak Denny. Waktu ketemu Pak Denny sih sehat. Nah kemarin pas gua sih sering liatnya di Instagramnya Pak Adam. Iya, ada. Jadi kalau lagi ada kumpul-kumpul, ada anaknya Pak Yudi ulang tahun atau apa, ada lihat ibu itu
secara fisik itu ya namanya orang sudah tua, udah pasti begitu, tapi kelihatannya sehat. Dan gua sih selalu, boleh ditanya sama Pak Adam, gua akan selalu bilang, bos, salam untuk ibu gitu kan. Karena buat gua, kita sudah bukan masanya bekerja lagi, bukan antara atasan dan bawahan, tapi gua selalu ngomong mereka itu bos gua. Nggak cuman sama Pak Adam, sama Pak Yundi, Pak Gunawan, Pak Rusman. Kalau saya lagi WhatsApp atau apa selalu ngomongnya, ya bos, ya bos. Karena udah apa ya, terbiasa ya, udah habit gitu loh. Ya bos, soalnya udah bukan bosnya kita lagi, tapi selalu ngomong ya bos gitu. Tapi ya tetap kita menghargai, tetap berterima kasih sama mereka. Biar gimana tapi memang kan gitu. wibawanya ibu, jujur ya, kalau saya lihat Instagramnya Pak Adam, Masih jujur kelihatan. yang gue cari pasti ibu. Ibu nomor satu. Ya, Karena kita mau walaupun lihat. dia segala-galanya dia kangen Iya, gitu. iya, Terakhir kita saya ingat. ketemu waktu almarhum Pak Denny nggak ada, waktu ibu merintahin apa ya, waktu itu saya lupa juga, saya posisinya masih seperti karena ya bu, seperti itu loh, secara nggak langsung gitu. Waktu itu ibu kalau nggak salah ketemu saya di rumah makan di Pantai Mutiara kalau nggak salah, di rumah makan gitu. Ibu ngomong apa saya lupa, ya bu. Saya masih memposisikan seolah saya karyawan dia gitu loh. Nah itu lagi, balik lagi kan, makanya jadinya nganggap dia jadi ke orang tua, mau nggak mau kan nganggap dia kayak ibunya kita, orang tua kita. Kita nggak mungkin ngomong sama orang tua kita, kita udah lebih kaya dari orang tua kita kan, nggak mungkin. Ya kan, Tetap kita harus respect, hormat harus ya kan. hormat kan gitu. Sampai sekarang Iya, masih seperti sampai itu sekarang. sih. Sebenarnya kalau cerita-cerita seru kita flashback Aduh. Adam yang lama ya, Adam lama, jangan Adam baru nih, Adam lama. Itu Seru. kalau kita flashback tuh keseruannya tuh banyak. Sedikit deh, tadi kan ada Adam lama, Adam baru ya. Pas Adam baru ini suasana udah gimana gitu, kan gue udah nggak di situ waktu itu. Maksudnya setelah masuk investor, Suasana sih ya udah tidak heboh Waktu dulu. berarti Tapi lebih masuk karyawan dong, lebih bebas enggak karyawan. juga, Oh, enggak juga. Ada Tidak sistem tidak kerjanya. tidak seheboh itu dalam artian dalam hal pengurusan kayak finance itu udah nggak bisa heboh kayak dulu, nggak bisa gitu kayak ya pokoknya adalah beberapa lah, itu kita off the record lah itu ya. Tapi ibu tetap pegang peranan untuk acara tsunami itu pasti. Oh masih. Oh tetap, Masih tsunami berlaku. Siapapun investornya tsunami terberlaku. Bodoh amat, tsunami nomor satu, hidup tsunami. Tapi kalau orang-orang yang investornya ada ngantor sini juga. Ada. Tapi dia melihat ibu seperti Awalnya pasti. mereka kaget. Oke. Awalnya kaget seperti Bu Inge itu kaget. Tapi lama kelamaan karena sudah terbiasa, sama kayak kita gitu. sama kayak Terbiasa kita, juga. ya terbiasa, ya udah anggap aja kuping, ya diam aja, ho aja gitu. Kan yang ditaruh di kita itu Pak Andreas, Bu Inge sama Pak Gus, 3 orang, sama 2 lagi Chandra sama satu Santoso. Belum kenal itu. Santoso yang gendut itu loh, orang akunting. Oh iya, orangnya mereka. Iya, orang Bakti. mereka. Itu berarti lo Ci sama Oka sampai detik-detik terakhir. Iya. Oh sampai detik terakhir Iya. juga ya. Sampai detik terakhir, sampai demo. Sampai demo-demo. Demo-demo tuh jujur ya. Demo-demo gue tuh nggak ngikutin loh. Karena kan gue udah lama waktu itu. Jadi gini, gue kontrak 3 tahun selesai gue. Waktu itu, jadi Iya. begitu udah kontrak habis. Iya, habis kan gua tanya, "Dang, lu beneran mau pergi?" "Iya, Ci," katanya. Jadi gue dulu waktu desain gue masih inget banget tuh ke HRD, gue bilang, "Bu, saya desain ketemu Ibu Christine kan, Bu, saya desain semua nemtek, kayak kan kartu nama, Pulangin. handphone, gue pulangin semua." Katanya Ibu Christine, jangan almarhum ya, jangan Dang, kalau kamu tuh desainnya ke Ibu Sandra, Ibu Sandra kan komisaris, saya bilang ketinggian gitu. Pokoknya pas 3 tahun, jadi gue nggak ngikutin banget. Terakhir dia ada, kalau nggak salah gue 2000 berapa ya, 2000 berapa sih dulu? 2005 kayaknya. Kan kita 2000 Pesawat jatuh 2006. 2002, gue menjelang 2006 gue. Iya. 3 tahun pas di situ. Iya. Gue masuk 2003. 2003, iya. Iya, kalau 2003. nggak salah 5-6 bulan sebelum pesawat jatuh itu. Iya. Resign. Karena gua akhir tahunnya gua resign. Iya. 2006 kan kita tuh 2006 yang jatuh Nah. Majene ya. Jadi pas terakhir tuh suasananya gimana ya? Masih sama aja tapi tetap ya? kalau itu sih masih suasana seru sih masih. Karena kita kan tetap saat itu kan kita memang masih beranggapannya bahwa AA ini
kilo India ini memang belongs to Ibu Sandra gitu, punyanya ibu gitu. Ini kan cuma menanamkan modal gitu loh. Dulu kita kan begitu, beranggapannya seperti itu. Jadi kita tetap bekerja ya sesuai ritmenya ibu gitu. Sampai detik-detik terakhir ya masih begitu. Orang-orang lama mungkin cenderung ke ibu karena kan gitu. memang dari awal ya beliau kan ibu yang itu yang kasih komando gitu. Apapun yang dia perintahin ya tetap jalan. ya. Iya. Cuman ya yang seru-serunya lagi gua kagak pernah ikutan demo gitu padahal Demo tuh demo apa sih? Gua nggak paham deh. Maksudnya demo lu ikut tak? kita mah sebenarnya cuma ikut-ikutan baik rame-rame. Sebenarnya dalam rangka apa gitu? Gini. Gimana yang ikut demo itu? ini bisa jadi Nanti pembicaraan kontroversi nih kalau kayak gini. Kontroversi kalau ini. Karena Nanti ini Nama-nama demoin siapa? Manajemen baru? Iya, Manajemen baru kita demoin waktu itu. Iya. yang terakhir sih Manajemen baru, iya. itu salah satunya. Yang terakhir ini yang waktu udah mau pilot itu mereka nuntut gaji. Iya. Yang megang sign Tanda terakhir tangan kan harus itu kedua belah pihak. dari gaji itu kan dari semua HRD udah masuk ke saya. Saya sudah rekap, sudah beres, udah tanda tangan, Pak Denny udah tanda tangan, itu tinggal Itu termasuk gaji belum? iya. Berarti ada berapa bulan tuh gaji? Waktu Kita itu? dulu berapa tiga bulan Mungkin 3 bulanan ya. Jangankan lu karyawan, gua agen pun uangnya ketahan lu di sana lu. ya pastilah. Jadi yang tanda tangan lu 2 tanda tangan kan? Satu. Jadi diminta gua untuk diarahin demo juga gitu. Cuman demo gimana ya? Kalau pakai gua nggak ikut gitu. Apa sih gue pikir ya? Gue nunggu berharap Adamnya terbang lagi. Iya, gua berharap. sama. Kita Begitu juga terbang berharapnya lagi, begitu. Ya pasti kan uang travel agent semuanya termasuk. Iya. Ya itu keluar. Masih bisa Balik diurus. lagi. Jadi gue Betul. pikir gue nggak perlu ikut demo. lah. Betul. Jadi jangankan karyawan nih, agen pun kena dapat. Kena jadi. pasti. Semua kena, pasti. Sampai kena, ke pasti. supplier Sampai ke juga. semuanya pasti kena. Iya. Kena. Itu masalahnya apa sih? Emang ada miss atau ada gimana gitu merasa kan Enggak. kalau kita bahasanya bahasa aman aja nih ya, kalau gue baca di media-media gitu kan ada perseteruan tuh ya. Ya itu sebenarnya itu perseteruan mungkin ada. Itu kan antara petinggi-petinggi yang kita di bawah nih kita nggak ngerti apa-apa gitu. Kita hanya mengikuti harus bagaimana sampai akhirnya kita sendiri tidak tahu permasalahannya itu apa, sampai akhirnya keluar kata-kata bahwa kita akan bubar, tutup. pilot. Nah itu yang memicu akhirnya banyak demo karena kita tidak di briefing awal kenapa, ada apa, kenapa dan bagaimana gitu, tidak tahu. Tapi sudah ada kalau zaman sekarang ibarat istilahnya hoaxnya udah keluar gitu. Isu-isunya tuh udah kenceng. Jadi isunya kenceng ya sudahlah. Akhirnya terjadilah tuh demo di mana-mana kan. Terjadilah. Tapi itu macam-macam. demonya demo ke Depnaker plus karena kalau ke Depnaker teman-teman DPR, itu betul ada tuh foto-fotonya kan? iya di depan DPR karena kan Depan nah kalau di Depnaker karena teman-teman ini kan meminta perlindungan dari Departemen Tenaga Kerja sebagai kita ini kan karyawan semua. Nah terakhir kita demo yang terakhir itu di Gedung Panjang. Oh di Gedung Panjang pun ikut demo kan? Iya. Oh gitu. Terus terang ya, gue tuh nggak tahu yang namanya Endang bakal adain acara kayak gini. Minggu lalu itu gue masih simpan filenya, dis foto-foto tuh gue masukin ke disk. Minggu lalu itu gue baru gue iniin, gue baru ketawa-ketawa cekikikan lihat kita lagi demo. Itu di depan pintu di atas yang peace demo apa segala macam banjir apa segala itu beneran nggak bohong gua minggu lalu tuh gua baru lihat lah tau-taunya dia gua suruh ini kok bisa matching ngomong
Adam R gitu. Gue lagi lihat-lihat gitu. Itu seru juga tuh ya foto kalau kita posting ya kan. Orang lagi flashback. demo, yang demo di mana, demo di ini. Nah itu yang demo-demo itu ya memang karena itu. Terakhir memang kita di Gedung Panjang karena udah sampai berapa bulan tidak ada gaji yang dikeluarkan. Dan kalau yang di Gedung Panjang memang gitu. Oke, ini udah sekian lama. Iya nggak terasa. Kalau di Adam ada grup-grup kali? Maksudnya grup sekarang grup entah di sosmed apa gitu? Ada ya? Di WhatsApp ada WhatsApp grup. WhatsApp group ada kan ya? Panjang ada juga ya? Di Facebook juga kalau nggak salah ada. Apa? Kalau nggak salah di WhatsApp Pak Endang belum masuk. WhatsApp ya? nggak masuk Ada ya? emang? Oh, ya. Ada dong. Ada deh, Kayaknya kan? Endang ada nggak sih? Waktu itu Coba. saya masukin deh. Oh. Kalau nggak salah. Ada ya? Nama grupnya pun Ya, juga. Ada, nanti. Ada, kalau nggak salah ada. Pokoknya di grup di Bukan WhatsApp ya, grup ada. Berarti masih silaturahmi Masih silaturahmi. Silaturahmi Iya, masih. Tapi kalau kumpul udah nggak pernah ya? Kumpul. Nah itu yang Pernah kita ya? belum pernah Oh, karena belum pernah ya, oke. kalau grup Adam dulu kayaknya Adam udah ada berapa kali pertemuan tapi yang ngadain itu pilot-pilot deh. Oke. Kalau nggak salah ngadain pilot-pilot. Gua sempat diundang pernah tapi gua nggak bisa datang. Yumi kalau nggak salah datang. Nah itu pilot pernah. Nah kalau yang kita ini kita baru sounding nih. Iya. Mau ketemu Tapi belum sempat belum ketemu. Pas lagi ada. Pas sekarang begini Pandemi. ya, jadi ketemunya tapi kita udah sempat ketemu di dunia maya pakai Zoom. Pakai Zoom. oke. Zoom. Ini Iya. para golongan Dayak nih. Golongan Dayak. Golongan Betul. soak-soak semua. Golongan Dayak, golongan soak di Zoom. Kebayangkan yang diomong ya Dayak-Dayak juga, soak-soak juga Memang cerita-cerita itu juga. seru ya. Iya. Kayaknya nggak apa ya sepanjang masa mungkin ya. Sepanjang masa. Mbak Ino nih kalau nonton ada satu gua inget ya Mbak Ino nih. Mbak Ino kan pakai reservasi kan. Iya. Ibu itu maunya kalau misalnya dia nanya gua, "Pen, ini gimana?" Gua nggak boleh mikir. Gua nggak boleh mikir, nggak boleh lihat catatan kan. Ibu itu harus langsung ngomong gitu. Mau bener mau salah pokoknya ngomong gitu. Nah Ino kan masih baru, Mbak Ino nggak tahu kan. Ditanya waktu itu nanya apa gitu, rute atau apa gitu. Mbak Ino bilang, nanti ya Bu, nggak hafal, saya lihat dulu. Ira si mengkonon baik beli apal apa pokoknya masa kudu dulu di kita aja kon genteng. Gua inget banget itu tuh ya Mbak Ino, kalau Mbak Ino inget itu gua inget banget itu. Terus begitu ibu pergi terus gua ngomong, Mbak Ino ngomong, orang kita mana inget ya Cia, jadi itu kan segitu banyak. Terus gua bilangin, Mbak Ino kalau sama ibu nih judulnya pokoknya asal jeplak aja dulu. Asal jawab aja dong. Jawab dulu gitu, masalah salah ntar kita benerin gitu. Kalau sama ibu Karena memang ibu nggak Begitu kita tanya gitu, kasih ini ibu itu. Kita ibu nanya terus kita aong-aong. Sama. jangan nunduk, jangan nangis. Makin kita nunduk, Ibu kalau mikir kita waktu ibu ngomong kita nunduk, kita salah berarti. Iya. Ada Iya. kesalahan pasti di situ. kita nunduk, kita nangis berarti kita salah. Iya. Oke, kalau ibu lagi marah, jangan pantang, jangan nangis. Kalau ada yang nangis, makin dicecer. Padahal awalnya misalnya dia nggak salah, cuman gara-gara takut dengar suaranya gugup gitu kan, nangis, udah dicecer habis. Ada Ci yang begitu. Ada. Oh ada sampai ke nangis. Sampai nangis-nangis. Kok Tapi cewek itu enggak kali. tapi abis itu ya kalau abis nangis ini dulu nih kita kan ngomong zaman dulu ya, kalau abis nangis gitu kita yang ini langsung udah blap sebentar lagi juga itu kainnya datang ngelapin duit. Pasti itu. Apalagi orang bandara paling seneng itu kalau ibu udah marah-marah. Udah. Orang bandara kan gini, kalau ini Cipepen, ibu ada mau kesini nggak? Kayaknya mau kesana sih, gue bilang. Kenapa? Siap-siap, kantong dikosongin dulu katanya. Pasti diisi. Pasti diisi sama ibu kan? Ibu sering begitu ya? Selalu. Iya selalu. Memang Ibu tuh selalu seperti itu. Selalu. Dulu lucu kalau ada apa sih kurir dari agen lagi setoran kan, ibu lewat suka dikasih sama ibu kan. Iya. Gue bilang waduh, padahal kan memang dia tugasnya begitu ke situ kan gitu. Oh sering-sering ya banyak jualannya, dalam hati gue dia mah nggak ngerti Bu gitu, dia nggak ngerti gitu, cuma nganterin doang. Tapi Ya dikasih. itu kasih. Kalau orang-orang lama nih model-model kayak Kak Erna gitu ya, ada satu lagi tuh yang lama Yori kayak gitu-gitu, itu mah mereka lebih berani dari gue gitu karena dia kan emang lebih lama kan. Ya kalau misalnya bagi-bagi duit, misalnya mereka lagi di toilet gitu, misalkan nih mereka lagi di toilet, jadi nggak kebagian, lari nyamperin ke mobil, Bu kita nih durung mana? Tapi ngasih juga. Tapi keluar ngasih juga. Itu yang berani gitu harus yang udah jam terbang itu. Oh jam terbangnya harus tinggi, ya kan? tinggi, udah harus yang tinggi. Kalau nggak tinggi mau digaplok. Gue lihat ya. Di Adam ya, begitu ibu ngamuk-ngamuk, kadang lagi sendok nasi nih.
tiba-tiba freeze tau gak? Diem. Kaku tiba-tiba. Berhenti. Langsung berhenti. Jadi gue dulu pertama ngeliat Pak Adam ya, wah ini siapa? Kan dulu masih anak-anak kan? Iya. Ini siapa gitu? Anak kecil, gayanya pakai baju safari, dulu gitu Pak Adam kan jalan gitu kan, gue lihat kan, oh ini namanya Pak Adam ini. Nah dulu Ibu Sandra gue nggak tahu itu ibunya gitu, gue nggak tahu gitu dulu, nggak tahu. Pokoknya pertama kali gue ketemu itu dia yang cerita, Ci. Lu bagian apa? Bagian lu gampang, lu ikut gue aja kemana? Udah ikut aja. Gue ikut aja jalan kan. Ke pintu, nih ngapain nih, meeting nih, kata Pak Yundi waktu itu, meeting nih, mau kasih, oh enggak, udah, dia aja yang berangkat. Wah, kok gue nyapa, gue belum kenal, gue belum, nggak nanya gue apaan bagiannya gitu. Dia lihat dari muka langsung. Iya, dia langsung, Dari muka sama kan waktu itu dia mau nawarinnya kan sistem. gue nawarin sistem, dia bilang, sistemnya gampang, buat lu mah kecil tuh, tadi dia. Dan ini kan kita lagi settle mau bikin sistem sendiri kan, Iya. aplikasi sendiri, belajar di luar di Singapura sama Icang Kirik. Icang kalau ngomong kan, ih Raja Kirik. Iya Kirik. Memang gitu. kiri kata asu Cang. Satu lagi tuh dulu tuh berangkat tuh Icang, Mbak Ino, harusnya satu sama Ella kan? Enggak, sama Lia Pak Ella sih, Ella juga kayaknya disuruh ya waktu itu, enggak Lia ya? Lia cuman nggak jadi ya? Nggak jadi. Gini ya, Ibu Sandra tuh kan, wah kalau gimana kan kita takutin ngeliatnya. Cuman sekali dia senyum, wah gila, manis banget. Bener nggak? Ibu Sandra gitu, kalau dia senyum aja, Racunnya keluar. Kita yang ngeliatnya kayaknya juga adem gitu kan. Soalnya kalau sambil senyum tuh mata langsung mata duit dolarnya keluar. Akuin, ibu Iya. pada dasarnya cantik. Iya. Cantik. Wah ini pada ini nih. Pada cantik. Tapi sih sebenarnya ini pesenan nih, enggak ya? Ini memang kalau saya kan dipluit terus tuh ya. Foto dari sorry nih ya Bu ya. Dari keluarga keluarganya ibu, memang ibu yang paling cantik. Asik. Bener. Jadi kalau ke kumpul gitu foto gitu semuanya memang paling beda ibu. Iya Paling sih. bersinar. Abis ini Pak Yundi nonton ya, kasih duit gua. Kan udah lama bos kalau pernah tahu kita ya. Waduh, ini di endorse sama ini nih, di apa sih yang rumahnya di Pluit nih. Blok sekian. Iya. Kalau masih sebut masih Saya katanya jangan. Cuman gue juga kalau ke rumahnya ibu gue juga ada tuh tempat parkiran ideal gue tuh. Maksudnya gue tempat parkir paling enak tuh di situ. Pojok. Bukan di gereja. Kan depannya gereja ya. Oh, iya. Iya di gereja. Gue dulu parkir, waduh di mana gitu kan. Daripada di depan rumah diomelin pakai Iya, tahu gua. di gereja iya. Gua pakai bahasa Cirebon tapi gua ngerti itu mobil siapa di depan, mobil jelek busuk kata dia. Waduh, mobil gua itu. Semenjak itu udah, gua di gereja aja deh. Itu namanya orang gerejanya. Pak mau ke rumah ini ya, Ibu Sandra ya, udah parkir sini aja. Wah, alhamdulillah masuk ke dalam. Besok sampai itu udah ke situ aja gua. Terus ya? Iya, udah hapal. Itu kalau di situ emang paling aman di gereja. Iya, Kalau di depan sih emang dikulik terus, mobil siapa kian, siapa kian, terus baik emang begitu kan ya. Aduh Terus kalau kau dudut mana? Kau dudut. Hartono. Oh, kok cekok? itu dia yang sampai saat ini Sampai dicari. sekarang. Cekok kalau lu nonton tiba-tiba lu nonton YouTube ya, lu tuh dicari semua orang ya termasuk gue. Aduh. Iya, sampai nomor telepon Nggak yang tahu, lama nomor juga telepon juga nggak ada. nggak aktif. Padahal banyak loh kita cari, kangen Iya. gitu kan. Itu ya, dia kan lucu ya, seru ya orang. Iya, orang. Tapi banyak. Terakhir ketemu dia loh. Jakarta. Gue main Gaharu itu berarti 2000. Karena dia kan main bawang 2006. putih, karena dia kan 2006, bawang. 2007 dia tinggal di Jelambar. Iya masih 2007 Oh masih iya, di Jelambar. Itu masih di Jelambar. di tempatnya Bugalu. Iya, ya? masih tempat Bugalu. Awal-awal Adam bubar pun masih di situ. Tapi terus tahun depannya pulang. Udah pulang ke dia. ini. Ah, semenjak pulang itu. Si Icang pertama datang ke Jakarta disuruh tinggal sama si Hartono. Besoknya dia enggak, Cang lu masih di Hartono? Enggak, kenapa? Judes orangnya tadi. Judes kenapa sih? Hartono gitu loh. Orangnya to the point orangnya. Gue bilang, wah keren Cang, keren apaan kata dia. Emang dia ngomong apa? Lu jangan lama di sini, gue nggak suka lo di sini. Digituin sama Hartono. Kalau menurut gue kok Dudut baik. Enggak, tapi Icang digituin. Lu mau tahu nggak kenapa si Cekok sama si Icang begitu? Karena kan Icang disuruh tidur di sana. Dia nggak suka ada orang di situ. Dulu ada siapa Miming ya? Lupa saya siapa Orang ya? Purbo juga kayaknya ada pernah gitu. Dia pokoknya nggak suka ada orang yang tidur sama dia.
di rumah, satu rumah. Lu tau nggak kenapa? Bukannya dia takut kenapa-napa? Enggak. Karena kebebasannya dia terampas. Itu yang itu ya? Yang itu ya? Mau disebutin? Perlu sebutin gak nih? Tapi rasa-rasanya gue tahu tuh rasa-rasanya. Tahu kayaknya. Karena gue juga dulu salah satu pemasok gitu. Iya, makanya dulu gue kalau kasbon itu lancar dia. Karena masuk itu. Iya, karena masuk itu, jadi kasbon gue lancar dulu tuh. Iya, jadi dia bukannya nggak suka, bukannya dia judes, dia mah orangnya sebenarnya Icang nggak bisa. salahnya Iya. Icang, dia nggak pernah mau tahu, nggak mau cari tahu kesehariannya ngapain. Coba kalau dia tahu kesehariannya ngapain, Coba bareng-bareng. bareng-bareng Aman pasti. aman. Iya. Kalau ke rumah ibu juga dia paling seru sih buat dekor sih. Iya. Iya. Maunya naik bajai. Maunya naik bajai, Kenapa gitu ya? Maunya naik bajai. nggak mau dijemput naik mobil, Oh. mau naik bajai. Bu, udah bu saya berangkat sendiri naik bajai. Pasti naik Bajai. bajai. Gak tahu. Dia Kalau nggak mau sekarang sampai, itu iya, sampai terakhir ya. jadi rahasia nih sekarang. Gak tahu nih apa Rahasia pokoknya nih. ilahi. Kenapa nih? Gue inget dulu ya. Oke deh, ya ini udah nggak terasa nih. sudah. Nanti kita, sorry, Lanjut. kita lanjut lagi ya. Ya. Ini sebagai penutup ya. Dari ini jangan ibu pilihannya ya. Dari anak-anaknya Ibu Sandra, menurut lo yang paling apa sih paling oke lah itu siapa? Bukan paling oke, paling baik gitu paling. Kalau disuruh pilih, baik, semuanya baik. Oke. Semuanya baik. Cuman memang kan ada masing-masing baiknya dalam hal apa gitu. Tapi empat-empatnya itu semuanya baik. Baik. Jadi paling baik kalau buat gua, Paling pengertian maksudnya nggak pernah gimana gitu. kalau gua paling baik buat gua di antara empat, karena gue nempelnya tuh sama Weiwei sama Gunawan Suherman, ya memang dia paling baik buat gua ya, buat gua. Bukan berarti Pak Rusman, Pak Yundi, Pak Adam gak baik. Baik sama gua juga baik. Tapi karena gua itu ngepotnya sama Pak Gunawan. Kan juga udah berteman udah lama dulu ya. Iya, berteman udah lama dan memang gua kan dari dulu asistennya Pak Gunawan terus. Oh. Jadi semua apa-apa ya semua Pak Gunawan. Gitu. Kali mikir siapa nih kira-kira? Dia ada mikir. Karena ibu nggak boleh. Ibu nggak boleh. Ibu nggak boleh. Ibu nggak boleh. Ya, Ada siapa? satu sih. Ya. Ya memang bener sih, semua pasti baik ya. Baik dalam segi apapun baik, Baik. semuanya baik. Cuma yang paling berkesan menurut gua setelah saya married, Mr. Adam. Oh, Pak Adam justru ya. Pak Adam memang ngasih something ke saya gitu, ngasih satu buku sama ada satu tulisan, mungkin tulisan nggak perlu saya sebutin lah ya, tapi tulisan itu menguatkan saya gitu sampai sekarang. Dan juga ada sejumlah nominal uang lah pasti. Oh, Pasti oke, ada. oke. Dan itu cuma dari keluarganya ibu, cuma Pak Adam. Pak Adam yang berarti pas ya. saya married. Mungkin dari almarhum Pak Denny ya ada juga lah. Yang lain-lain ada, yang lain-lain cuma angka 5. Selamat ya tahu. Kita angka 5 ya. Gue pikir Tapi- 5M gitu gue pikir. Maksudnya bukan masalah Materi, bukan, ya. Intinya- Tapi perhatiannya. Perhatiannya. Perhatiannya di semua anak-anaknya ya Mr. Adam sih. Memang dia kalau saya bilang memang tergolong paling diem, tapi di satu sisi pendiemnya itu dia juga memperhatikan. Dia memperhatikan orang juga walaupun diem-diem kayak gini, tapi dia tahulah sesuatu yang kita perlukan apa gitu kan. Dia sempat ngasih buku sama beberapa tulisan dan juga sejumlah materi. Mungkin kalau Pak Adam lihat mungkin lupa gitu. Tapi bagi saya itu nggak bakal lupa sama saya. Pasti Kalau itu. baik sih semuanya baik. Iya, kalau untuk keluarganya dari Ibu, Pak Yudi, Pak Rusman, Pak semua Gunawan, baik, Pak Pak. Rusman baik. Apalagi Pak Rusman, terima kasih. Kalau Pak Rusman tahu ya, saya pernah ketemu ya something lah nanti dikatakan. Ya, semua Pokoknya kalau semua sih baik semuanya lah, semua baik, semuanya semua baik. semuanya baik. Baik. Nih, misalnya kalau Adam R dipegang sama keluarga Ibu Sandra lagi, terbang lagi, ditawarin, masih mau nggak? Dengan usia lo yang sekarang ini ya, dulu kan boleh bilang kan masih gesit lo kan gitu. Bukan berarti sekarang nggak gesit, nggak, mas gua gitu. Gimana? Mungkin kita, kalau saya mungkin mau, tapi belum tentu mereka mau loh. Oh gitu? Wah, Kenapa lu pikir? Enggak, kalau seandainya mereka mau gitu. Kalau Mereka mau nih rekrut. Lu sekarang udah kerja nih, ya kan? Sama ini bosnya juga bekas orang Adamir juga, bos yang sekarang nih. Bener nggak? Iya. Sama. Bener kan, ya kan? Lu direkrut lagi, Wong mau nggak? Soak juga. Wong Soak juga ya? Golongan Dayak nggak? Dayak juga. Golongan Dayak. Orang-orang Dayak, orang-orang lama. Siapa namanya? Boleh sebutin?
Boleh nggak? Boleh lah. Jangan. Masih kerja di sana. Ya, gimana? Lu mau terima mau? Lu harus ninggalin sekarang lo, pilihannya gitu. Wah, kalau itu sih saya belum bisa jawab ya. Belum bisa jawab. Padahal cuma pertanyaan doang. Seandainya. Iya, seandainya aja gitu. Seandainya mungkin, waduh. Berat. Oh enggak ya? Berat. Ini pertanyaan berat. Katanya Ibu Sandra baik, anaknya Pak Adem anaknya Ibu Sandra baik. Begitu ditawarin lagi langsung. Bilangnya seandainya. Oh iya seandainya ini kan seandainya. Enggak dong, baik ya boleh. Tapi gua rasa harus cari pengalaman baru lagi ya, Tak ya. Dibantuin jawabannya. Ya, kalau gue dengan umur gue yang sudah tinggal beberapa bulan lagi setengah abad, ya kan, untuk menjalankan ini lagi, satu berat buat gua ninggalin pekerjaan yang sekarang. Pekerjaan yang sekarang bikin gua punya banyak waktu. Jadi namanya kita udah mau setengah abad, pasti pengennya udah mulai seneng-seneng gitu ya. Nah kalau ikut sama mereka, gua udah tahu cara kerja mereka. Overtime-nya kayak apa, dan gua itu harus bener-bener gitu, dan gua nggak bisa nyambi pekerjaan yang lain gitu. Jadi kayaknya kalau sekarang kerja mungkin enggak, tapi kalau dimintain tolong deh lu sekali-sekali gitu. Full time gitu maksudnya. Misalnya nggak full time gitu, sekali-kali lu liatin dong gitu, ini dong. Ya udah nggak apa-apa, karena itu kan gue bisa ngasih ilmu sama yang baru-baru. Ini jawaban yang lebih bijak. Kenapa gue nggak kepikiran nih? Masih bisa gue cut-cut, tenang. Pengalaman jawaban pertama bijaksana. kerja ada. Pengalaman kerja pertama sama ibu PJTKI atau motor? Turbo, sama turbo. Turbo, sama motor. ibu. Memang Iya, Pertama kali kerja dia. Dia Dan itu yang pertama paling kali berkesan. kerja. Lu pertama kali kerja juga ya itu ya? Pertama kali kerja, iya. Pokoknya pertama kali kerja langsung keluar dari kotanya dia lagi. Iya, Langsung keluar. ke Jakarta. Dan dapat pengalaman Dapat yang pengalaman, sekarang sudah mempunyai predikat cum laude. cum laude ya. Kalau ditanya lulusannya Mami Ang yang cum laude university, ya cuma satu ini. Karena dari nol. Iya. Dari nol. Tahan mental semua lah ya. Tahan banting, suruh jadi apa aja dia nurut gitu. Apa aja. Semuanya ini dia nih. Ini saksi hidupnya, nggak kalau misalnya dia lagi ngomong sama orang sendiri, orang boleh ngomong, bisa-bisanya Okta. Tapi gue yang nyaksiin karena dia datang ke gue. Dan Datang sungguh-sungguh udah kalau mungkin lihat sampai gue kasihan, kasihan gue. Sampai, aduh, bocah masih kecil begini, suruh kerja apa? Mau ngapain gitu, suruh ngapain? Bahkan pengalaman nol, nggak ada sama sekali. Baru lulus, ya kan udah nggak ada pengalaman sama. Di turbo langsung kerja di maskapai. Iya kan. Nggak kebayang. Dulu gue lagi mau dipindahin sama ibu aja, ibu mau begini. Peng, engkau Ira beli nikahnya maning ya? Ira melu bari wewe, bari kita. Ikut kemana bu? Iko, nih airlines. Eman sih bu ini ya. Oke ya, sebelum airline ding, ke motor. Engkau Ira melu bari wewe, bari kita ngurusin motor. Lah, bu nanti ini TKW gimana? Ira sih wong dipengen di mana ki tingkatannya jadi gelem, sing babu. Tenang, ada translator di sini. Di bawahnya. Dari babu jadi ini, masa di gelem? Gitu udah di turbo. Bu, ini kan saya udah naik level. Ira emong ta, manek level maning. Pengen ning darat bae. Baca ibu gitu ya. Ibu tuh. Dari babu, motor, langsung atas. Itu tuh ibu. Nah. Ya pokoknya netizen boleh ngomong apa aja, tapi pengalaman gua memang banyak sekali sama ibu. Suka dukanya tuh banyak dan menyakitkan juga banyak. Jadi kalau netizen lihatnya gue tuh seneng-seneng aja, salah besar. Kan gue nggak perlu dong gue nangis depan kalian. Aduh. Gak pernah kan lihat Cipepen yang katanya galak, jangan deket-deket Cipepen, lagi nyetir mobil digarong-garong, digoblok-goblok sambil nangis sendiri. Kadang-kadang gini, kalau ibu udah marah-marah nih dalam hati gue nih udah hafal nih. Bentar lagi ngomong ini nih. Bentar lagi ngomong ini nih. Bentar lagi ngomong ini. Udah ada remanya gitu. Ada ya, ada. Udah ada rumusnya. Ya oke. Ya. Gimana? Oke.
Saya berterima kasih sudah dipanggil, di-invite, dijadikan the first narasumber. Bisa gosip, Bisa ya kan? ngegosip, ya sedikit banyak dalam 2 jam, nyampe 2 jam? 2 jam lebih. 2 jam lebih, Nyampe 2 jam belakangan ini kita refresh masalah awal-awal kita gabung di Adam seperti apa. Terutama kita di sini kan bukan untuk mengingat kejelekannya, tapi kita ambil yang baiknya. Mohon maaf sama netizen, teman-teman semua ex Adam, kalau dulu merasa sakit hati sama gua, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf gitu. Boleh komentar kalau yang merasa sakit boleh hati. komentar kalau merasa sakit hati. Mohon maaf, tapi Cipepen ya masih seperti dulu seperti ini. Tak, lo apa tak? Sebagai penutup tak? Sebagai penutup, Kalau dulu mah nggak ada yang sakit hati, sama dia nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena urusannya nggak ada ituan dia. Malah dia dicari-cari. Cari-cari ya. Kalau saat Apa? Okta itu bocah kancil dia. Bocah kancil. Bentar hilang sono, ada di sini. ya, kebanyakan di final ya. Iya, Iya. finance karena bawa cek, bawa giro, bawa duit. Ini di depan ini. Gimana tak? Terakhir tak? Kesan-kesannya bagi gua sampai sekarang sih kepake pembelajaran dari Ibu Sandra, terus dari owner-owner yang lain, jujur sampai sekarang saya bekerja kepake. Bahkan ibu pernah bilang yang namanya orang bekerja nih kalau pindah-pindahan nggak boleh, misalkan kita kan kerja kalau sekarang kan enak gini kan, posisi seperti ini orang di situ kan. Kalau zaman ibu nggak boleh. Iya. Ini, Ngadep tembok. tembok. Oh iya. Alasannya apa Bu? Supaya kita nggak bisa Tidak ngobrol. ngobrol. Iya. Fokus. Fokus Yang satu. pekerjaan. Yang kedua, pada saat owner lewat bisa lihat lu lagi buka apa komputer. Gitu. Sampai sekarang sih bisa dipraktekin di pekerjaannya sekarang. Oh, gitu kan. oke. Dan memang pembelajarannya luar biasa, bagus. Dan, mudah-mudahan dengan obrolan kita yang tadi yang ngalor ngidul ke sana bisa membuat motivasi yang mendengar ya kan, yang melihat juga, dan biarlah semua itu bisa apa ya? Menjadi kenangan lah, Kenangan yang terindah ya pokoknya ya gitu. Nggak bisa terlupakan juga kalau kita mau flashback, Nah, kita juga cerita. nanti kita nggak tahu nih, siapa tahu Pak Yundi, Pak Adam, Pak Gun, Iya. Pak Rusman nonton, mungkin bahkan juga disetel di TV yang gede di rumah, jadi satu rumah nonton. Jadi saya pribadi mau mengucapkan terima kasih sama Ibu, Pak Rusman, Pak Adam, semua Pak Gunawan, Pak Yundi, Iwali, Iwawa, semua. Semua netizen. Terima kasih. Pelajaran yang berharga. Karena menurut saya bagaimanapun juga pada saat saya bekerja di Adam Air, yang kasih saya makan adalah keluarga beliau. Betul. Jadi disitulah kita harus tetap menghormati beliau karena kita kan memang kita dulu hidup bisa makan bisa dari beliau. Jadi ibu dan keluarga terima kasih, sehat-sehat selalu Bu. Oke, airlines people. Nah, gue sebut airlines people ini karena gimana ya? Buat ini versi gue ya. Versi gue airlines people itu orang yang minimal pernah kerja di maskapai, Ya. minimal pernah bekerja. Dan airlines people itu juga bisa jadi yang masih bekerja di maskapai. Jadi buat airlines people semuanya, gue tunggu komen lo, khususnya ex Kilo India, ya, yang sudah graduate dari Adam, ya, bisa kasih komen apapun lo komen aja ke sini, atau lo masih penasaran gitu mau datang sini datang aja, gitu. Ada yang mau disini, wah kalau Cipepen Okta mah yang bagus-bagus gitu kan, kalau gue mah begini-begini, datang aja, ya, gitu. Bila perlu kita kumpul semua. Lebih enak ya kan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi semua. Ya di sini masih banyak ya, misalnya kayak tadi gue sebutin ada Rizka, ada Yume, ada Ino, ada Erna Purba. Pokoknya kalau di Adam itu ngomong ring satu, bukan satu, ring satu banyak banget ring satunya gitu. Ya jadi buat yang masih apa sih masih nanggung, masih merasa ini masih kurang pas tentang Adam Air-nya, silakan komen. Yang pasti kita akan respon juga. Dan kalaupun mau datang, silakan datang juga. Nah, ini ada yang mau dilihat juga nih dari Cipepe nih, satu nih, bawa kenang-kenangan. Masih ada. Nah, itu dia. Coba di zoom dong, di zoom. Masih simpen Masih simpen tuh. nih. Terus apa ya, dulu kita punya ini kan? Oh, pin ya. Pin Adam masih simpan buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Jadi Pak Adam, saya masih simpan semuanya ini buat kenang-kenangan. Oke, gitu aja kali ya. Nanti kita sambung lagi. Siap. Terima kasih
mau komen bebas, komennya apa, mau datang sini langsung boleh ya. Gua bersama temen-temen nih, ada Cipepen, ada Okta, dan gua undang VOC. Ciao. Ciao. Ciao.